Putri. Saya Hindaviana Saputri. Saya Nova Mustika Sari. Saya Dwi Prasetyaningrum. Bayangkan, sebuah benteng yang melindungi jutaan mimpi masyarakat Indonesia tanpa perlu terlihat. Inilah LPS. Kami dari kelompok Polki dan dalam beberapa menit ke depan akan mengupas tuntas bagaimana lembaga penjamin simpanan menjadi fondasi utama yang menjaga Indonesia dari guncangan krisis. So, mari kita mulai. Bagian pertama tentang LPS. Sejarah LPS sebagai berikut. LPS hadir sebagai respons terhadap krisis perbankan Indonesia tahun 1998. Saat itu, pemerintah mengeluarkan jaminan menyeluruh berupa blanket guarantee untuk seluruh kewajiban bank guna memulihkan kepercayaan masyarakat. Namun, kebijakan ini menimbulkan risiko moral hazard. Untuk menciptakan sistem penjaminan yang lebih sehat dan terbatas, pemerintah mendirikan LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. LPS resmi beroperasi pada 22 September 2005, sehingga terdapat visi dan misi LPS. Visi LPS menjadi lembaga yang terdepan, terpercaya, dan diakui di tingkat nasional dan internasional dalam menjamin simpanan nasabah dan polis asuransi, serta melaksanakan resolusi bank dan perusahaan asuransi untuk mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Misi LPS menyelenggarakan penjaminan simpanan nasabah bank dan polis asuransi yang efektif dalam rangka melindungi nasabah. 2. Melaksanakan resolusi bank dan likuidasi perusahaan asuransi yang efektif dan efisien. 3. Melaksanakan penanganan krisis sistem keuangan melalui program restrukturisasi bank yang efektif dan efisien. Dan 4. Berperan aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan nasional melalui organisasi yang kompeten dan tata kelola yang baik. Kemudian, terdapat perkembangan mandat dalam dunia LPS. Dalam UU Nomor 9 Tahun 2016, UU PPKSK, membahas mengenai perluasan peran LPS dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, menambah metode resolusi bank gagal, yaitu purchase dan assumption, dan juga bridge bank. LPS terlibat dalam program restrukturisasi bank. Kemudian, dalam UU Nomor 20 Tahun 2020, memberikan kewenangan tambahan kepada LPS dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, serta kewenangan meliputi persiapan penanganan bank, pertimbangan biaya penyelamatan, dan kebijakan penjaminan untuk kelompok nasabah tertentu. Kemudian, dalam UU Nomor 4 Tahun 2023, yaitu UU P2SK, berisi mengenai mandat LPS diperluas untuk mencakup perlindungan di sektor asuransi melalui program penjaminan polis atau Triple P. Tugas LPS berkembang dari hanya menjamin simpanan bank menjadi juga menjamin polis asuransi. Serta, LPS mendapatkan kewenangan tetap untuk menempatkan dana di bank dan peran resolusi diperkuat. LPS berperan strategis bagi negara Indonesia karena LPS merupakan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dan terus bersinergi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Fungsi dan tugas LPS terbagi dalam beberapa bidang. Bidang penjaminan, bidang stabilitas sistem keuangan, bidang resolusi bank, dan bidang likuidasi asuransi. Yaitu sebagai berikut.
menjamin simpanan nasabah penyimpan, menjamin polis asuransi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan keuangannya, melakukan resolusi bank, serta melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Wewenang LPS mengenai pendanaan dan pengelolaan aset, yaitu dengan menetapkan dan memungut premi penjaminan bank dan iuran berkala penjaminan polis asuransi, menetapkan dan memungut kontribusi awal dari bank dan perusahaan asuransi yang baru menjadi peserta, kemudian mengelola kekayaan dan kewajiban LPS, termasuk melakukan penghapusan atau write-off terhadap aset seperti piutang. Kemudian wewenang penegakan, yaitu mengenakan sanksi administrasi. Wewenang akses dan verifikasi data, yaitu mendapatkan data lengkap dari bank berupa data simpanan nasabah, laporan keuangan, serta kesehatan bank. Kemudian, mendapatkan data lengkap dari perusahaan asuransi berupa data pemegang polis, laporan keuangan, serta kesehatan perusahaan. Kemudian, dalam wewenang ini, LPS juga melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan konfirmasi atas semua data yang diperoleh. Wewenang operasional penjaminan dan likuidasi. LPS menetapkan ketentuan pembayaran klaim penjaminan simpanan polis, menunjuk atau memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak atas nama LPS, melakukan alih portofolio pertanggungan dan pengembalian premi dalam proses likuidasi asuransi, mengalihkan polis asuransi tanpa persetujuan pemegang polis dalam konteks resolusi atau likuidasi. Wewenang yang terakhir yaitu pengawasan dan invensi, di mana LPS melakukan penyuluhan kepada industri berupa bank dan asuransi, serta masyarakat, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik sendiri maupun bersama Otoritas Jasa Keuangan, melakukan penempatan dana pada bank yang sedang dalam penyihatan atas permintaan OJK, serta menunjuk pengelola statuter di bank yang menerima penempatan dana dari LPS. Nilai-nilai LPS ada 5, biasa disebut ICARE, yaitu integrity, berkata jujur, bertindak independen sesuai dengan kode etik, dan selalu mengedepankan kepentingan lembaga. Collaboration, yaitu mengedepankan kerjasama dan saling mendukung dengan sikap terbuka dan prasangka baik, saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan lembaga. Accountable, yaitu berani bertanggung jawab atas segala tindakan atau keputusan yang diambil sesuai kebijakan atau peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan resiko. Respect, yaitu menghargai, menghormati, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain dengan dilandasi sikap empati, sopan, dan tulus tanpa pamrih. Excellency, yaitu mengupayakan hasil terbaik dengan cara menetapkan standar tinggi, melakukan pengembangan berkelanjutan, dan inovasi. Bagian yang kedua ada fungsi utama dari LPS. Penjaminan simpanan itu ada bank peserta penjaminan, di mana unsur-unsurnya meliputi yang pertama, kepesertaan, di mana seluruh bank di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. Yang tidak diperbolehkan adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia tetapi melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, ada kewajiban bank peserta, di mana yang pertama ada kepesertaan. Yang diperbolehkan adalah bank umum, BBR, BBR syariah, cabang bank asing, dan yang tidak diperbolehkan adalah cabang Bank Indonesia di luar negeri. Dokumen pada hari ke-10 itu penggunaannya adalah surat operasional,
Pada hari ke-60, penggunaannya adalah akta dan pernyataan. Pada saat ongoing yaitu menggunakan surat kesehatan bank. Kontribusinya berupa 0,1% dari modal disetor. Batas waktu maksimal 90 hari setelah operasional, dan bank hasil merger atau konversi konvensional ke syariah dibebaskan dari kewajiban ini. Lalu, yang keempat ada premi penjaminan. Frekuensinya adalah dibayar 2 kali, pada Januari dan Juni, dan Juli dan juga Desember. Pada awal periode itu wajib dibayar, pada akhir periode itu menggunakan penyesuaian. Yang kelima ada laporan, di mana meliputi LK tahunan pada saat 31 Mei. Jika melebihi itu akan didenda 1 juta per hari. Jika SCV bulanan tanggal 10 itu melebihi itu akan didenda 1 juta per hari, dan SCV tahunan pada tanggal 31 Mei akan didenda 1 juta per hari. Nah, yang terakhir itu ada laporan lain, di mana isinya berupa perubahan data pokok seperti nama, alamat, kepemilikan direksi, dan lain-lain, diproses dalam waktu 14 hari kerja menggunakan e-laporan. Berupa data detail SCV nasabah atas permintaan LPS, waktunya adalah 2 hari kerja. Unsur yang ketiga ada pedoman penempatan informasi kepesertaan LPS, di mana itu bisa dicek di website resmi LPS sendiri. Nah, yang terakhir ada daftar bank peserta penjaminan LPS. Itu meliputi Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan lain-lain. Di bagian simpanan dan jaminan ada 5. Yang pertama, syarat penjaminan LPS. Supaya simpanan kita dijamin oleh LPS, ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi. Pertama, simpanan tersebut harus tercatat di pembukuan bank. Artinya, data diri dan saldo kita benar-benar ada di sistem bank. Karena itu, nasabah sebaiknya menyimpan bukti transaksi perbankan. Kedua, bunga atau imbal hasil yang diterima tidak boleh melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi, nasabah perlu bijak, termasuk saat menerima penawaran bunga tinggi atau cashback dari bank. Ketiga, nasabah tidak boleh terlibat atau tindak pidana perbankan. Jika terbukti melakukan kecurangan, maka simpanan tersebut tidak akan dijamin oleh LPS. Yang kedua, rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin. Kalau izin usaha suatu bank tersebut dicabut, LPS akan segera melakukan proses yang disebut rekonsiliasi dan verifikasi data nasabah. Tujuan dari proses ini adalah untuk menentukan simpanan mana yang layak dibayar oleh LPS dan mana yang tidak. Proses rekonsiliasi dan verifikasi ini dilakukan berdasarkan data bank pertanggal pencabutan izin usaha. LPS juga bisa menunjuk untuk menugaskan pihak lain untuk membantu proses ini atas nama LPS. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dimulai dari rekening-rekening yang paling mudah diverifikasi. Hasil penentuan simpanan yang layak dibayar ini harus diselesaikan paling lambat 90 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut. Dalam proses tersebut, pihak internal bank seperti pegawai bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham wajib membantu LPS dengan memberikan seluruh data yang dibutuhkan, seperti data simpanan nasabah, kewajiban nasabah ke bank, data debitur, SOP bank, hingga laporan keuangan. Jika diperlukan, LPS juga bisa menggunakan data dan informasi dari pihak lain untuk memastikan hasil verifikasi benar dan akurat. Yang ketiga, pembayaran klaim penjaminan. Setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi, LPS akan menetapkan simpanan mana yang layak dibayar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang beberapa kali diubah
diakali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ATP 2SK. Status penjaminan simpanan nasabah ini tidak hanya diumumkan di kantor bank, tetapi juga dapat diakses secara online melalui website dan aplikasi resmi LPS, sehingga nasabah bisa mengakses status simpanannya secara mandiri. Untuk simpanan yang dinyatakan layak dibayar, proses pengajuan dan pembayaran akan dilakukan melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS dan diumumkan kemudian. Dalam proses pembayaran, nasabah wajib menyiapkan dokumen pendukung seperti identitas diri dan bukti kepemilikan simpanan. Bagi nasabah berbentuk organisasi atau perusahaan, diperlukan dokumen tambahan seperti anggaran dasar dan susunan pengurus. LPS memberikan waktu yang cukup panjang, yaitu hingga 5 tahun sejak izin usaha bank dicabut bagi nasabah untuk mengajukan klaim pembayaran. Namun, jika nasabah merasa keberatan atas penetapan status simpanannya, nasabah dapat mengajukan keberatan kepada LPS dengan menyertakan bukti yang jelas, paling lambat 180 hari sejak pengumuman. Yang keempat, klaim penjaminan yang tidak layak bayar. LPS juga menetapkan bahwa tidak semua simpanan otomatis layak dibayar. Ada beberapa kondisi yang membuat klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar. Pertama, jika data simpanan nasabah tidak tercatat di bank, artinya tidak ada data rekening, nama nasabah, saldo, atau bukti aliran dana yang menunjukkan simpanan tersebut benar-benar ada. Kedua, nasabah dinyatakan diuntungkan secara tidak wajar, yaitu ketika nasabah menerima tingkat bunga melebihi batas maksimum bunga penjaminan LPS. Perlu diketahui, LPS menetapkan dan mengumumkan batas bunga penjaminan ini setiap bulan, dan bunga tersebut hanya berlaku untuk 1 bulan. Ketiga, nasabah dianggap sebagai pihak yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat. Contohnya, nasabah memiliki kredit macet di bank dan jumlah kewajibannya melebihi besar daripada simpanannya. Jika simpanan nasabah dinyatakan tidak layak dibayar dan nasabah merasa dirugikan, nasabah tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada LPS dengan bukti yang jelas atau bahkan menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Apabila keberatan tersebut diterima oleh LPS atau dikabulkan oleh pengadilan, maka status simpanan akan berubah dari tidak layak dibayar menjadi layak dibayar. Namun dalam hal pembayaran, LPS hanya membayarkan simpanan sesuai ketentuan penjaminan dengan tambahan bunga yang wajar yang dihitung berdasarkan maksimum tingkat bunga penjaminan LPS. Yang kelima, sanksi administratif dan pidana. Dalam pelaksanaan penjaminan simpanan, LPS juga menerapkan sanksi yang tegas kepada bank dan pihak-pihak terkait jika tidak memenuhi kewajibannya. Pertama, dari sisi sanksi administratif, bank yang terlambat atau tidak membayar premi penjaminan akan dikenakan denda harian sebesar 0,5% dari jumlah premi yang belum dibayar. Namun, total denda ini dibatasi, yaitu maksimal 150% dari jumlah premi yang seharusnya dibayar. Selain itu, bank yang terlambat menyampaikan laporan kepada LPS juga dikenakan denda Rp1.000.000 per hari keterlambatan, dengan batas maksimal pengenaan denda selama 12 bulan. Kedua, terdapat sanksi pidana yang jauh lebih berat. Direksi, komisaris, dan pemegang saham bank dapat dikenai pidana penjara antara 2 hingga 10 tahun, serta denda miliaran rupiah apabila tidak memenuhi kewajiban penting seperti tidak membayar premi, tidak menyerahkan dokumen, tidak memberikan data yang dibutuhkan LPS, atau menyebabkan bank tidak patuh sebagai peserta penjaminan. Sanksi pidana juga berlaku bagi pihak-pihak yang tidak membantu proses likuidasi bank, memberikan data yang tidak benar atau menyesatkan, menolak memberikan informasi kepada LPS, maupun membocorkan data rahasia yang seharusnya dilindungi. Intinya, aturan sanksi ini dibuat untuk memastikan bahwa seluruh pihak, baik bank maupun pihak terkait, bertindak transparan, patuh, dan bertanggung jawab.
demi melindungi kepentingan nasabah dan menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan. Selanjutnya, ada prosedur pengajuan klaim dan keberatan. Jika ingin mengajukan klaim simpanan, itu akan diumumkan melalui website resmi LPS dan juga kantor bank yang dicabut isinya. Jika ingin mengecek status simpanan menggunakan aplikasi SLB LPS, dokumen yang harus disiapkan adalah identitas, bukti rekening, dan juga dokumen pendukung. Batas waktu klaim adalah maksimal 5 tahun sejak pencabutan izin. Yang kedua, jika ingin mengajukan keberatan, itu akan mendapatkan keputusan tidak layak bayar. Batas keberatan adalah 180 hari. Pengajuan bisa melalui website LPS dan diteliti oleh LPS nantinya. Hasil keputusan jika setujui adalah status diubah menjadi layak bayar, tidak disetujui statusnya adalah tetap. Jika ingin mengajukan upaya hukum ke pengadilan, prosesnya adalah 180 hari sejak keputusan LPS. Isi dan juga dokumen keberatan itu meliputi identitas nasabah, identitas simpanan, alasan keberatan, dokumen pendukung, dan yang terakhir pernyataan dan juga tanda tangan. Simpanan layak bayar. Perusahaan yang sudah berhasil sampai tahap pembayaran penjaminan simpanan layak bayar terakhir atas hasil rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah akan diumumkan di website LPS. Selanjutnya simulasi kalkulator 3T LPS. LPS menyediakan kalkulator simulasi 3T untuk memberikan gambaran awal pemenuhan syarat penjaminan simpanan. Namun, hasil simulasi ini hanya bersifat ilustratif karena penetapan akhir tetap dilakukan LPS berdasarkan data bank. Berikutnya, ada penanganan bank. Yang pertama, resolusi bank. Yang kedua, bank yang dilikuidasi. Dan yang ketiga, ikan aset bank dalam likuidasi. Di dalam resolusi bank ada definisi. Merujuk pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Salah satu tugas LPS adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, serta melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut dan dalam rangka mencapai resolusi bank yang efektif, LPS diberikan kewenangan pelaksanaan resolusi terhadap bank gagal, yaitu yang pertama, pernyataan modal sementara. Tujuan dan konsep. Metode pernyataan modal sementara atau PMS adalah opsi resolusi untuk menyelamatkan bank gagal, baik bank sistemik maupun non-sistemik. Dengan cara LPS menghidupkan modal dan mengambil alih kendali bank tersebut untuk sementara waktu. Kemudian mekanisme pelaksanaan. Yang pertama, pengambil alihan kendali. LPS mengambil alih seluruh hak dan wewenang rapat umum pemegang saham atau RUPS. LPS mengambil alih kepemilikan dan kepengurusan bank. Yang kedua, penyuntikan modal. LPS melakukan penyetoran modal ke bank yang diselamatkan. Seluruh biaya penyelamatan yang dikeluarkan LPS diperhitungkan sebagai tambahan modal di setor LPS di bank tersebut. Yang ketiga, keterlibatan pemegang saham lama, khusus bank sistemik. Pada bank sistemik, LPS dapat mengikutsertakan pemegang saham lama untuk turut menyetor modal. Skema ini dikenal sebagai Open Bank Assessment. Yang ketiga, masa depan dan diversifikasi. Setelah bank diselamatkan dan stabil, LPS akan melakukan divestasi atau melepas kepemilikan sahamnya. Batas waktu maksimal divestasi yaitu bank sistemik 6 tahun, bank lain sistemik atau non-sistemik 5 tahun. Pertimbangan divestasi yaitu dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pengambilan atau return yang optimal bagi LPS. Yang kedua, likuidasi. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan.
Yang pertama, tahap awal setelah pencabutan izin usaha, pasal 43 pasal 6 ayat 2. Setelah OJK mencabut izin usaha bank, LPS akan yang pertama mengambil alih seluruh hak dan wewenang pemegang saham bank. Yang kedua, melakukan tindakan pengamanan aktif sebelum proses likuidasi dimulai. Yang ketiga, memutuskan pembubaran badan hukum bank. Yang keempat, membentuk tim likuidasi. Dan yang kelima, menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi. Kemudian ada pembayaran bank nasabah, pasal 16. LPS akan yang pertama melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap seluruh simpanan. Yang kedua, membayarkan simpanan yang layak bayar kepada nasabah sesuai kriteria 3T, tempat jumlah, tepat waktu, tepat penilai. Kemudian penyelesaian hak dan kewajiban oleh tim likuidasi. Tim likuidasi bertugas melakukan penjualan aset-aset bank untuk memperoleh hasil maksimal dalam rangka pengembalian dana penjaminan. Menyelesaikan kewajiban kepada kreditur lainnya setelah pembayaran simpanan nasabah. Kemudian ada tahap langkah proses likuidasi. Tahap pertama, inisiasi likuidasi. OJK mencabut izin bank. LPS mengambil alih kendali dan membubarkan badan hukum bank. LPS membentuk tim likuidasi. Tahap kedua, perlindungan nasabah. LPS memverifikasi data simpanan nasabah dan LPS membayar simpanan yang layak bayar sesuai batas penjaminan 2 miliar. Tahap ketiga, penyelesaian aset dan kewajiban. Tim likuidasi menjual aset bank, tanah, gedung, piutang, dan lain-lain. Hasil penjualan digunakan untuk biaya likuidasi, membayar kreditur lainnya jika ada sisa dana setelah pembayaran nasabah, dan pengembalian dana penjaminan kepada LPS. Tahap keempat, penutupan. Setelah semua aset terjual dan kewajiban diselesaikan, proses likuidasi dinyatakan selesai. Badan hukum bank secara resmi dibubarkan. Dan yang ketiga ada purchase and assumption. Berdasarkan Undang-Undang PPKSK, berikut adalah ringkasan mengenai mekanisme pengalihan aset dan kewajiban bank oleh LPS melalui metode purchase and assumption (PNA). Kriteria aset dan kewajiban yang dialihkan. Aset LPS menetapkan kriteria aset yang dapat dialihkan. Kriteria aset yang baik tidak berbeda antara bank sistemik dan bank non-sistemik. Kriteria simpanan yang dialihkan untuk bank sistemik, seluruh simpanan termasuk pasar uang antar bank atau PUAB dialihkan ke bank penerima. Untuk bank non-sistemik, hanya simpanan yang dijamin oleh LPS yang dialihkan ke bank penerima. Kemudian ada bank penerima yang dipilih sebagai penerima pengalihan harus merupakan bank yang beroperasi normal dan terdaftar di OJK. Kemudian ada mekanisme untuk aset dan kewajiban yang tidak dialihkan. Aset dan kewajiban yang tidak memenuhi kriteria untuk dialihkan, misalnya aset bermasalah, akan diselesaikan melalui mekanisme likuidasi. Sebelum likuidasi, bank asal atau bank yang mengalami masalah akan dicabut izin usahanya terlebih dahulu oleh otoritas. Yang terakhir ada breakdown. Dasar hukum pasal 23 Jo pasal 22 ayat 1 huruf D Jo pasal 31 Undang-Undang PPKSK serta pasal 26 untuk exit breakdown adalah bank umum yang didirikan oleh LPS sebagai sarana resolusi sementara. Tujuannya menerima pengalihan aset atau kewajiban bank asal.
menjalankan operasi perdata dan nantinya akan dijual atau dialihkan kepada pihak lain. Kriteria pengalihan: yang pertama, aset yang dialihkan harus good asset dengan kriteria yang sama untuk bank sistemik dan non-sistemik. Pasal 23. Kriteria simpanan: yang pertama, bank sistemik seluruh simpanan termasuk PUAD. Yang kedua, bank non-sistemik hanya simpanan yang dijamin LPS. Yang ketiga, ada strategi keluar. Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang PPKSK, yang pertama, LPS harus segera menjual Presiden untuk mengalihkan seluruh aset atau kewajibannya pada bank atau pihak lain. Yang kedua, penjualan atau pengalihan dilakukan berdasarkan nilai wajar secara terbuka dan transparan. Syarat penjualan yaitu Presiden telah memenuhi tingkat kesehatan dan ada calon investor yang berkomitmen menjaga kesehatan bank. Dan yang terakhir, alternatif lain, LPS dapat menjual seluruh aset atau kewajiban lalu membubarkan badan hukumnya. Kemudian yang berikutnya ada bank yang dilikuidasi. Dalam menjalankan fungsi LPS sebagai otoritas resolusi perbankan, LPS melaksanakan likuidasi bank-bank yang telah dicabut izin usahanya oleh otoritas terkait. Contoh bank yang dilikuidasi adalah PT BPR Bumi Pandawa Raharja, PT BPRS Jaya Persoroda, PT BPR Diki Surajaya, dan bank-bank lainnya. Berikutnya ada iklan aset bank yang dilikuidasi. Pada tanggal 12 Desember 2025, pengumuman sukarela piutang hak tagih PT BPRS Mojo Arto Kota Mojokerto Persoroda. 12 Desember 2025, pengumuman lelang aset PT BPR Sumber Arta Wari Agung berupa rumah hunian di Provinsi Jawa Timur. 11 Desember 2025, pengumuman lelang ketiga aset PT BPR Kencana berupa gedung kantor kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dan investasi peralatan kantor. Dan yang terakhir, tanggal 3 Desember 2025, pengumuman lelang ulang aset perantara KPKNL dan pasar PT BPR Bali Arta Anjlok. Selanjutnya ada tingkat bunga penjaminan LPS. Menurut website resmi LPS, tingkat suku bunga penjaminan untuk 1 Oktober 2025 sampai 31 Januari 2026 sebagai berikut. Rupiah berdasarkan bank umum sebesar 3,5% PA, valuta asing sebesar 2% PA, dan BPR sebesar 6% PA. Semuanya sudah tercantum dan dijelaskan secara resmi dalam website LPS. Penjaminan polis asuransi itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 atau P2SK mendefinisikan bahwa program penjaminan polis implementasinya adalah 5 tahun, digunakan sebagai perlindungan kepada pemegang polis dan berlaku pada saat asuransi kehilangan usahanya berdasarkan standar kesehatan asuransi dan dikoordinasikan dengan LPS dan juga OJK. Bagian 3, berita dan kegiatan. Di dalam berita dan kegiatan ada pengumuman daftar aset kelolaan LPS per Oktober, siaran pers, dan berita. Di dalam pengumuman, pada tanggal 2 Januari 2026, pengumuman lelang PT BPR Merkur Primada Capital Januari 2025. Tanggal 30 Desember 2025, pengumuman lelang sukarela gedung kantor BPRS Mojo Arto Kota Mojokerto Persoroda. Tanggal 30 Desember 2025, pengumuman lelang sukarela pembiayaan atau hak tagih PT
DPR Kota Juang Perseroda. Tanggal 19 Desember 2025, pengumuman lelang sukarela piutang khas tagih PT DPR Bank Pasar Bakti. Tanggal 19 Desember 2025, pembayaran atas penetapan status penjaminan simpanan nasabah penyimpan PT DPR Tunis Pandawa Raharja. Di bagian daftar aset kelolaan LPS per Oktober 2025, aset kelolaan lembaga penjamin simpanan LPS per Oktober 2025 merupakan aset hasil penyelesaian bank yang dicabut izin usahanya dan dikelola oleh Grup Manajemen Aset Bank (GMAB). Aset tersebut meliputi tanah kosong, tanah dan bangunan, serta aset residensial dan komersial yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti Lampung, Bali, Jawa Barat, dan Banyuwangi. Pengelolaan aset dilakukan melalui mekanisme lelang resmi dengan tujuan memaksimalkan nilai pemulihan aset, mendukung penyelesaian kewajiban bank gagal, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Di bagian siaran pers, per tanggal 16 Desember 2025, LPS siapkan pembayaran simpanan nasabah PT DPR Bumi Pandawa Raharja. Per 12 Desember 2025, LPS bantu pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan sembako ke masyarakat di pinggiran Sleman. Per 10 Desember 2025, di Simalungun, LPS hadir memberi manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya di 10 Desember 2025 juga, perkembangan indeks kepercayaan konsumen per November 2025. Tanggal 6 Desember 2025, program penjaminan polis meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi.